Saya sering diskusi, kebetulan banyak guru-guru saya juga, beliau menceritakan juga tentang ada satu orang yang memang saya kirim ke sana, kebetulan beliau pasien tersebut qadarullah sudah meninggal dunia, Allah yarham, semoga Allah ampuni beliau. Itu dia seorang karyawan lah ya, dia hidup pada lingkungan yang di situ banyak sekali nilai-nilai kebenaran itu dilanggar gitu kan, ceritanya begitulah, dilanggar. Dan dia tidak nyaman dengan itu Bapak Ibu sekalian, dan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata akhirnya orang itu terkena kanker, bahkan kanker hati, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Nah, ini saya katakan tadi, hati ya. Ini boleh saya katakan mungkin itu bukan emosi yang sifatnya meluap-luap, bukan, tapi memendam sesuatu. Jadi kalau sudah merasakan hal-hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, harus diambil solusinya. Mungkin dia pindah, cari tempat yang lain, atau memperbanyak lagi amal ibadah, atau zikirnya, atau mungkin tilawahnya, atau kebaikan-kebaikannya, sehingga hati itu bisa terus tenang dan tidak mengeluarkan sinyal-sinyal atau mungkin racun-racun pikiran ya ke anggota tubuhnya. Ya, itu yang paling penting. Dan itu sekarang banyak sekali hal-hal seperti itu. Bapak Ibu pernah melihat atau mungkin mendapatkanlah orang-orang yang paling sering, kalau misalkan bahasa Indonesia kan kesurupan. Siapa orang-orang yang paling sering kesurupan? Atau mungkin di antara golongan laki dan perempuan, kalau dalam suatu komunitas atau lingkungan, yang paling sering kesurupan laki-laki itu perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan? Karena mereka lemah secara hati, jiwanya, atau emosi. Ya, bahkan pernah dalam satu kegiatan dakwah saya di Irian waktu itu satu camp, satu tenda itu ratusan orang, itu subhanallah, itu ahwat-ahwat semua, perempuan semua, dan itu subhanallah di tempat tersebut akhirnya satu tenda tuh kesurupan, tersihir, atau terkena gangguan jin semua. Itu saya katakan tadi ya. Hati-hati dengan hati, dan tubuh bisa bermasalah itu kalau hatinya bermasalah. Nah, itu kunci utamanya. Nah, baru kita masuk ya. Jadi, lalu solusinya apa untuk memperbaiki hati tersebut? Ya, lagi-lagi kita kembalikan pada agama. Ikhlaskan, pasrahkan, tawakalkan semua pada Allah. Ya. Buat apa panik? Buat apa cemas ya? Karena semua sudah ada pembahasannya dalam Al-Qur'an. Saya teringat cerita pilot Garuda ya. Kalau nggak salah namanya Abdul Razak ya, yang kita tahu bahwa bulan Desember atau Januari beberapa tahun yang lalu ya, sudah cukup lama itu, beliau kan mendaratkan pesawatnya itu di Bengawan Solo ya. Kalau kita lihat ada salah satu filmnya lah, film pendek tentang itu, saya kagum sekali dengan kejadian di saat beliau waktu itu sedang atau akan mendaratkan pesawat itu di Bengawan Solo. Kenapa? Saat itu semua alat elektronik di pesawat itu kan mati, mesin mati, alat-alat komunikasi mati, dan kopilotnya ngambil mikrofon gitu, intercom gitu kan, yang buat ke pengawas atau apa gitu, mengatakan Mayday, Mayday. Terus dia ngasih tahu sama kopilotnya beliau, subhanallah, dia katakan, engkau mau Mayday sama siapa? Dia bilang, ya, mau Mayday sama siapa? Orang ini mati semua kok. Ya, sudah pasrahkan semua. Ya, kita berdoa sama Allah, kita minta pada Allah agar Allah selamatkan penumpang-penumpang ini, dan kita juga bisa selamat kok. Itulah salah satu mungkin penyelamatan atau pendaratan darurat pesawat yang mungkin wallahu alam sih, belum pernah terjadi sepanjang sejarah bisa kayak begitu mungkin. Ya, karena apa? Karena kepasrahan. Jadi kalau diceritain, kalau kita kembali ke konsep, kalau hati itu bermasalah, itu apa yang harus dikerjakan? Ya kembalikan pada Allah. Sama kayak mungkin orang dalam keadaan pesawat tadi ya, baik pilot atau penumpang ya kan, panik semua, takut semua. Ya mau ngapain? Pasrahkan. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Ya, kembalikan semua pada Allah, release it, ya kan? Just let it go, mungkin kalau orang-orang barat bilang, keluarin aja, ya, biarkan, kembalikan semua Allah. Ya pasrahkan semua. Mau mati ya saatnya mati aja. Mau ada virus, mau nggak ada wabah, mati aja. Gitu loh. Kalau itu semua kita sudah sampaikan sama Allah, kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk doa, dalam bentuk katakanlah obrolan tanda kutip kita kepada Allah dalam doa-doa tadi, maka masya Allah Bapak sekalian, hati itu akan tenang ya.
Begitu. Jadi pertanyaannya, kalau hati itu bermasalah, apa yang kita rasakan tadi ya, cemas, was-was, dan segala macam emosi-emosi yang buruk itu semua itu akan melanda seseorang. Jadi orang yang termasuk orang yang gampang lupa, orang yang dikit-dikit emosian, baperan segala macam, itu tuh tanda-tanda hati bermasalah ya. Bahkan ulama-ulama zaman dulu sekalian itu, subhanallah, kadang-kadang saya nggak habis pikir betapa mulia dan betapa agungnya katakanlah peradaban yang dibangun oleh mereka, yang Nabi bahkan menyebutkan generasi yang terbaik itu adalah generasiku sesudahnya. Ulama zaman dulu sekalian bahkan berpikir ya, subhanallah ya, ketika mereka di rumahnya ada tikus, mereka langsung mikirin dosa apa yang saya kerjakan coba. Itu sensor hati itu jalannya luar biasa. Jadi ketika subhanallah, masya Allah, tiba-tiba ban kita pecah ya, atau mungkin mobil kita mogok, itu pasti ada dosa yang kita kerjakan. Itu poin penting yang harus kita pahami ya Bapak sekalian ya. Ketika ada sesuatu kesulitan yang kita jalani, bisa jadi mungkin bukan dosa raga atau fisik, tapi bisa jadi dosa hati, ngomongin orang dalam hati ya, nyibukin dengan keburukan orang, mungkin sibuk macam-macam lah gitu kan. Ini orang jangan-jangan nih, misalkan ada orang maaf ya minta-minta gitu kan, dengan pakaian compang-camping, ada paling sandiwara nih, bohong-bohongan nih. Dosa nggak? Kalau dia benar kan dosa. Seandainya misalkan si pengemis itu betul-betul kayak begitu karena miskin, tiba-tiba kitanya ngomongin dia, dosa kita. Baik nggak usah ngomong, astagfirullahaladzim, mau kasih nggak kasih, dia tahan. Ininya tahan, ininya pun tahan, ini pun ditahan gitu loh. Karena semua akan Allah minta pertanggungjawaban sekarang. Bahkan hati kita pun akan Allah minta pertanggungjawaban. Itu jadi masalah gitu kan. Subhanallah. Makanya lagi-lagi kembalikan semua pada Allah ya. Jadi kan hati itu menjadi hati yang gampang membuat air mata kita tuh menetes. Itu yang benar. Ya, hati yang membuat gampang air mata kita menetes. Ya, bukan justru malah hati yang ya begitu keras ya. Ya, oleh yang auzubillah, seperti hatinya orang-orang kafir yang Allah sudah singgung, lama kun khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawa, kata Allah. Seperti itu. Maka tadi ya, masalah fisik dimulai dari masalah hati. Maka jaga hati, jaga emosi, jaga ibadah kita. Ya, agama yang mulia yang sudah Allah turunkan kepada kita semua dan sudah diwahyukan dengan sempurna kepada Rasulullah SAW ini salah satu fungsi atau perannya adalah untuk menjaga hati kita dalam keadaan yang baik. Ya. Hati itu perlu terus disentuh. Baru kita masuk ke fisiknya. Jadi kalau ditanya apa tanda-tanda tubuh bermasalah tuh banyak sekali. Ya mungkin sejak pagi sampai sore nggak kelar-kelar. Ya, kita bicara tentang katakanlah ketika otak bermasalah itu ada tandanya, ketika jantung bermasalah ada tandanya, ketika sistem pencernaan ada masalah tuh ada tandanya. Ya. Dan itu dimulai lagi-lagi ya dari itu tadi, dari kolbu atau dari hati yang bermasalah tadi. Ya. Jadi mungkin kalau saya boleh berikan itu singkatnya lah, simpulan singkatnya. Jadi kalau tubuh bermasalah itu seperti apa tandanya, tergantung ya. Jadi kalau misalkan perut gitu kan, kalau perut itu misalkan pencernaan secara umum ya, itu ya salah satu tandanya adalah ketika orang itu mual, ada muntah, ada kembung, sakit perutnya, sakit mahnya segala, itu kan masalah sebenarnya. Ya, coba lihat orang sakit mah. Bahkan orang sakit mah itu kalau kita lihat Bapak sekalian, kalau sudah parah banget katakanlah stresnya, itu biasa sama di rumah sakit gitu kan, kadang-kadang malah dikasih obat obat tidur gitu kan, atau obat anti stres gitu lah. Seperti itu. Golongan apa saya lupa yang diazepam seperti itu. Tapi kayak